Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhendra, NIM 1906 0065. Jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-15 dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan. Materi yang akan disampaikan kali ini yaitu tentang teori Myrdal mengenai dampak balik. Nah, Profesor Myrdal ini itu berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya itu mendapatkan keuntungan yang semakin banyak gitu, dan mereka yang tertinggal di belakang itu menjadi semakin terhambat. Nah, kemudian dampak balik ini atau backwest effect ini itu cenderung memperbesar, dan dampak sebar atau spread effects itu cenderung mengecil gitu. Nah, secara kumulatif, kecenderungan ini itu semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Kemudian tesis Myrdal. Nah, Profesor Myrdal ini membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, dia memakai ide dampak balik dan dampak sebar. Nah, dia mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat. Karena sebab-sebab di luar tempat itu, sebab utama ketimpangan regional menurutnya itu adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang gitu. Yang pertama, ketimpangan regional. Asal ketimpangan regional dalam suatu negara itu berakar pada dasar non-ekonomi. Nah, ketimpangan regional itu berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi. Sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar gitu. Penyebab gejala ini menurut Profesor Myrdal adalah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimpangan memperlebar ketimpangan ketimbang mempersempit ketimpangan regional ini gitu. Kemudian dampak sebar. Mengenai dampak sebar, Myrdal menulis yang itu akan tetapi berbeda dengan dampak baik. Ada juga dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari sentra ekspansi ekonomi ke wilayah lainnya. Biasanya seluruh wilayah di sekitar sentra-sentra perkembangan akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya pasar produk-produk pertanian, dan bersamaan dengan itu terangsang pula ke arah kemajuan teknik gitu. Kemudian yang kedua yaitu ketimpangan internasional. Menurut si Myrdal ini, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Nah, pada kesempatan lain, dia menulis, perdagangan pada umumnya itu cenderung sangat menguntungkan si kaya dari negara atau wilayah maju dan merugikan negara yang kurang maju. Perdagangan secara bebas antara dua negara di mana yang satu negara industri dan yang lainnya itu terbelakang, maka akan memperkaya negara yang disebutkan yang pertama tersebut dan mempermiskin negara yang disebutkan belakangan. Kemudian perpindahan modal. Perpindahan modal juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor, maka modal akan semakin menjauhkan diri dari negara yang terbelakang. Nah, modal yang mengalir ke negara terbelakang itu akan terjajah sebagian besar diarahkan pada produksi primer untuk ekspor, tetapi ia cenderung merugikan perekonomian mereka karena dampak balik yang begitu kuat. Selanjutnya kita masuk ke teori pembangunan dari Fay Renis. Nah, John Fay dan Gustav Ronis itu dalam karangan mereka yang berjudul A Theory of Economic Development itu telah menelaah proses peralihan yang diharapkan akan dilewati suatu negara terbelakang untuk beranjak dari keadaan stagnasi ke arah pertumbuhan swadaya. Nah, teori mereka merupakan penyempurnaan dari teori Lewis mengenai persediaan buruh yang tak terbatas gitu.
Asumsinya itu yaitu yang pertama, ada ekonomi dua muka yang berbagi dalam sektor pertanian yang mendek dan sektor industri yang aktif. Kemudian yang kedua, output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja gitu. Kemudian yang ketiga, di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah. Kemudian yang keempat yaitu persediaan atau penawaran tanah dianggap tetap. Yang kelima, kegiatan pertanian ditandai dengan hasil atau return to scale yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel. Kemudian yang keenam, diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh itu adalah nol. Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran atau output pertanian. Kemudian yang ketujuh, output sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh saja. Tanah tidak punya peranan sebagai faktor produksi. Kemudian yang kedelapan, pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen gitu. Kemudian yang sembilan, upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan sebelumnya gitu. Sektor pertanian mereka menyebutkan upah institusional gitu. Kemudian yang ke-10, pekerja di masing-masing sektor itu hanya mengkonsumsi produk dari sektor pertanian gitu. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Fay dan Ronis ini menelaah pembangunan ekonomi surplus buruh menjadi 3 tahap. Tahap pertama, para penganggur tersamar yang tidak menambah output pertanian dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kemudian tahap kedua, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian, tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusionalnya yang diperoleh. Kemudian yang tahap ketiga, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada itu pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusionalnya, itu di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian juga berangkat menjadi komersial gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.